Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wansyur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih dipertemukan Allah kembali lagi di dalam keadaan sehat walafiat dan mengkaji kitab yang sama, Syarah Mukhtasar Jiddan atas matan Al-Ajurumiyah. Dan di sini tadi seperti di awal saya bilang, saya mencoba menggubah sedikit tata letak tulisan yang ada dalam kitab Al-Jurumiyah. Saya gubah sedikit dengan agak tabel begini. Harapannya lebih mudah untuk difahami ketimbang yang hanya tulisan semua saja seperti itu, dan harapannya juga lebih mudah untuk sampai maklumatnya kepada para pembaca dan khususnya kita sebagai yang mempelajarinya dan mengajarkannya seperti itu. Ya, kita mulai dengan sedikit mengulas yang lalu, bahwasanya yang lalu kita membahas seputar kalam. Al-kalamu huwa lafdzul murakabul mufidu bil wat'i. Kalam adalah sebuah lafaz yang tersusun dan punya faidah dan berbahasa Arab. Itu yang kemarin kita artikan. Terus kita kemarin juga kita sempat mendetilkan apa itu lafaz dan apa saja itu yang menjadi turunan-turunannya, dan hari ini coba kita detilkan lagi. Nah, keempat hal ini, lafzu al-murakabu al-mufidu al-wat'i, itu dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan bilang bahwasanya lafaz itu adalah as-sautu, adalah sebuah suara seperti itu, suara yang al-mustamilu, yang dia itu terhimpun atau menghimpun ala atas ba'di sebagian al-hurufil hijaiyah, sebagian huruf-huruf hijaiyah. Kenapa kok huruf hijaiyah? Karena ini yang menjadi pembahasan adalah bahasa Arab, maka huruf hijaiyah menjadi pondasinya. Yang mungkin saja nanti lafaz dalam bahasa yang lain juga mungkin dimaknai hal yang sama, tapi menggunakan huruf-huruf selain huruf hijaiyah. Oke. Amfilah, misalnya seperti apa? Seperti kalimat zaid. Kalimat zaid itu terhimpun huruf zai, huruf ya, dan huruf dal. Ini disebut sebagai namanya lafaz. Semisal kata Khalidun, kha, alif, lam, dan dal. Nah, itu juga termasuk misalnya kata Khalidun ya. Khalidun. Oh, belum saya ganti pakai ini. Oke. Semisal kata apa lagi? Kata Khalidun. Nah, seperti itu. Khalidun, kha, alif, lam, dan dal termasuk juga lafaz karena dia tersusun atas huruf-huruf hijaiyah. Al-ihtirazat. Apa saja yang bukan lafaz? Yang bukan lafaz ada contohnya ada isyarah. Isyarat isyarat lampu merah misalnya, lampu hijau, lampu kuning. Nah, ataupun isyarat tangan, ngangkat gini misalnya, itu bukan lafaz. Meskipun dia punya faidah, misalnya lampu hijau untuk jalan terus, faidahnya jalan terus, lampu merah berhenti seperti itu, tapi akan tetapi meskipun dia punya faidah, dia tidak disebut sebagai namanya lafaz. Misalnya alkitabah, alkitabah tulisan, nah, misalnya seperti itu tulisan. Nah, tulisan juga meskipun dia punya faidah, kita bisa mengambil faidah di dalam kitab tersebut ataupun tulisan tersebut, tapi itu tidak disebut sebagai namanya lafaz. Wal iqdu atau wal iqdu atau yang kemarin kita bilang adalah 1, 2, 3 seperti itu, atau pengulang hitungan-hitungan seperti itu. Nah, itu juga pun bukan termasuk sebagai namanya kalam meskipun dia punya faidah. Yang ketiga namanya nusab atau nusub. Nusab atau nusub itu bisa diartikan sebagai petunjuk lah, petunjuk ataupun sebagai arah. Semisal di masjid ada tulisan gitu misalnya, tulisan tempat wudhu ada di sini. Nah, itu disebut sebagai namanya nusab atau nusub. Nusab atau nusub itu meskipun dia punya faidah, akan tetapi dia tidak disebut sebagai namanya lafaz. Seperti itu. Jadi keempat hal ini meskipun dia punya faidah,
dan dia itu juga tuh mengandung, tadi ya mengandung huruf sebagian huruf hijaiyah misalnya seperti itu, tapi dia tidak disebut sebagai namanya lafaz. Dan keempat hal ini, yaitu al-isyarah, al-kitabah, al-iqdu, wan nusab, itu dinamakan sebagai namanya dawali al-arba. Dinamakan sebagai namanya dawali al-arba. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bilang dawali arba, maksudnya adalah al-kitabah, al-isyarah, al-iqdu, dan juga an-nusab. Seperti itu. Terus yang kemarin, yang tersusun. Yang tersusun itu maknanya apa? Tersusun atas 2 kalimat atau lebih. Seperti itu. Intinya lebih dari 2 kalimat itu sudah disebut sebagai namanya murakkab. Contohnya, qoma zaidun, zaidun qaimun. Nah ini kan terdiri dari 2. Ataupun misalnya kan ditambahin lagi misalnya sama kita misalnya Zaidun qaimun misalnya fil masjidi misalnya seperti itu. Nah, ini juga disebut sebagai namanya murakkab. Lebih dari 2, 3, 4 itu disebut sebagai namanya murakkab. Nah, yang mengeluarkan dari murakkab apa? Misalnya mufrad, misalnya Zaidun misalnya. Khalidun. Nah, Khalidun. Ini semua adalah mufrad karena dia tunggal satu saja seperti itu. Semisalnya lagi, apalagi misalnya nama orang ya, nama orang semisal namanya Abdullah misalnya. Meskipun dia itu tersusun atas asal dua kosakata, tapi karena dia sudah menjadi nama orang, perhatikan, meskipun dia tersusun dari kata abdun dan Allah, tapi karena dia sudah menjadi nama orang, maka dia terhitung sebagai namanya mufrad. Meskipun dia tersusun atas 2 suku kata, abdun dan Allah, tapi dia karena sudah menjadi nama orang, maka dia termasuk himpunan yang dinamakan himpunan mufrad. Seperti itu. Terus lagi, misalnya apalagi al-a'dad al-masrudah, misalnya wahid, itsnin, salasa, arba'ah, khamsah. Nah, itu kan meskipun kita ngomongnya banyak seperti itu, nah tapi itu tidak disebut sebagai namanya murakkab. Tapi tetap terhitung sebagai namanya mufrad, bukan murakkab. Nah, ini apa namanya? Yang bukan mufrad. Yang ketiga, yang mufid. Apa itu mufid? Mufid itu adalah ma'afada faidatan yahsunu sukutu 'alaiha minal mutakalim wasami. Artinya dia punya faidah. Faidahnya itu terlihat dari diamnya si mutakalim dan diamnya si sami. Ketika kita bilang qoma zaidun, maka saya sebagai mutakalim diam dan Pak Ardi misalnya yang menjadi mukhotob saya, menjadi lawan bicara saya diam juga karena sudah sama-sama mengetahui bahwasanya Ustadz Fikri pengen mengabarkan bahwasanya Zaid sedang berdiri. Nah, seperti itu. Nah, misalnya lagi, apa contohnya yang mengeluarkan dari mufid, yang tidak mufid? Contohnya apa? Contohnya adalah gula muzaidin. Ketika saya bilang sama Pak Rudi, gula muzaidin, anak buahnya Zaid. Gula muzaidin, anak buahnya Zaid. Pak Rudi, nih saya insya Allah nggak bakal mengetahui apa maksud saya ketika saya ngomong gula muzaidin. Gula muzaidin. Nah, ini gula muzaidin ini, meskipun dia tersusun dari dua suku kata, murakkab, dan dia itu tersusun pada lafaz, tapi dia tidak memberikan faidah. Maka dia keluar dari yang namanya mufid. Seperti itu. Misalnya lagi kata Hadramaut. Hadramaut itu kota di Yaman. Terdiri dari kata hadro dan mauta. Dari kata hadro dan mauta. Nah, meskipun ini tersusun dari 2 kata, hadro dan maut, dia tidak disebut sebagai namanya murakkab yang mufid. Tapi murakkab aja. Murakkab dalam artian itu ini disebut sebagai namanya murakkab masji. Murakkab masji. Nah, murakkab masji itu tidak termasuk murakkab yang punya faidah atau yang mufid tuh nggak punya. Nah, misalnya lagi Bethlehem, baitu lahmin. Nah, Bethlehem, kota salah satu kota di Yerusalem seperti itu. Nah, itu juga termasuk murakkab masji juga. Dia tersusun dari 2, tapi dia tidak memberikan faidah. Misalnya lagi kita bilang hal al hayawanun natik, apa manusia ataupun makhluk yang berpikir ataupun makhluk yang berbicara. Ketika saya bilang sama Pak Nana, makhluk yang berbicara, al hayawanun natik, ini saya Pak Nana tidak akan pernah mengetahui apa maksud saya bilang al hayawanun natik. Seperti meskipun dia tersusun dari 2, tapi dia tidak memberikan faidah. Sama seperti saya bilang juga in qoma zaidun, jika Zaid berdiri. Nah, itu juga tidak akan memberikan faedah meskipun dia tersusun dari 3 kata.
2 kata atau lebih, atau di sini dalam hal ini adalah 3 kata, 3 suku kata, maka tidak disebut sebagai namanya mufid. Nah, ini Apa Ustaz, kalau ada kata-kata Masjidil Haram itu termasuk mufid tidak Ustaz? Masjidil Haram tidak mufid juga. Coba Oh, tidak ketika mufid. Pak Mufid Pak Nana bilang ke saya Masjidil Haram, apa faedahnya? Saya bilang, iya, kenapa dengan Masjidil Haram, Pak? Terus Pak Nana ngulangin lagi, Masjidil Haram. Saya akan terus bertanya, kenapa Pak dengan Masjidil Haram? Apakah Masjidil Haram sedang rame? Apakah hari ini ada perayaan? Ataukah ada sholat Jumat? Seperti itu kan saya bakal bertanya terus sama Pak Nana. Ketika Pak Nana bilang Masjidil Haram. Gitu. Jadi murokab yang punya mufid ini artinya mutakalim saya itu diem ketika nanti menyampaikan, dan sami yang diajak bicara juga pun diem karena sudah paham dengan apa yang dimaksudkan oleh si mutakalim. Nah, gitu. Terus yang keempat adalah al-wad'u. Yang kemarin kita bilang, al-wad'u itu punya dua maknayan, punya dua makna. Seperti itu. Makna pertama, ada apa makna pertama? Makna pertama adalah dia itu dengan al-qasdu, artinya disengaja. Bahwasanya perkataan tersebut itu disengaja. An yakuna al-mutakallimu qasidan. Maksudnya adalah mutakalim, orang yang berbicara itu memaksudkan perkataan tersebut. Yang kedua maknanya adalah al-arabi, maknanya adalah bahasa Arab. Artinya nggak disebut sebagai kalam kalau misalkan dia itu kalam dari orang barbar, orang Turki, seperti itu. Nah, tapi yang dimaksud dengan al-arabi di sini adalah ja'lu lafzin dalilan ala maknan. Menjadikan suatu lafaz itu sebagai tanda. Ja'lu menjadikan al-lafzi, lafaz, dalilan sebagai petunjuk ala atas maknan, sebuah makna. Semisal saya pengen menamakan, bapak saya menamakan saya sebagai Fikri, seperti itu. Berarti bapak saya itu memberikan atau menjadikan lafaz Fikri untuk menunjuk seorang saya, untuk menunjuk seorang zat yang bernama Fikri. Misalnya lagi, saya bilang misalnya Pak Rudi Salam, seperti itu. Pak Rudi diberikan nama oleh orang tuanya sebagai namanya Pak Rudi Salam. Maka ketika dibilangin Rudi Salam, seperti itu, mohon maaf Pak, ketika dibilang Rudi Salam, maka sosok Pak Rudi lah yang terinterpretasi atau yang terwakili oleh perkataan Rudi Salam, seperti itu. Zatnya Pak Rudi itulah yang disebut sebagai namanya Rudi Salam. Nah, itu adalah Rudi Salam merupakan lafaznya, sedangkan maknanya adalah sosok Pak Rudi. Fikri adalah lafaznya, sedangkan sosoknya Fikri itu merupakan maknanya. Kurang lebih begitu. Nah, dalam hal ini apa namanya yang dimaksud dengan Arabi itu artinya orang Arab telah meletakkan ini misalnya kitab ini, kitab Kafrawi misalnya, telah meletakkan kitab ini bernama Syarah Kafrawi ataupun kitab Nahwu, seperti itu. Nah, ketika disebut kitab Nahwu, maka langsung dalam kitab itu ini, kitab ini. Seperti itu. Jadi karena orang Arab telah meletakkan ini sebagai namanya kitab. Nah, ini merupakan disebut sebagai namanya Arabi, yaitu ja'lu lafzin, menjadikan lafaz itu sebagai dalilan, sebagai petunjuk atas sebuah makna. Makna itu bisa berarti zat, ini fisiknya Fikri, fisiknya buku, itu disebut sebagai namanya makna. Nah, di sini keluar kalau misalnya apa namanya nggak disebut sebagai namanya al-watu ketika apa? Ketika perkataan orang ajam. Karena di sini karena ngomongnya nahwu ada bahasa Arab, maka orang ajam nggak masuk, berarti bahasa Turki, bahasa barbar, seperti itu. Orang barbar itu kalau sekarang itu mungkin kita iktibar di daerah Maroko lah, orang Barbaria. Nah, itu bahasa-bahasa yang mereka gunakan itu tidak termasuk al-wad'u, tidak termasuk yang dia itu apa namanya kalam dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama nahwiyin. Nah, ini merupakan keempat hal ini, wala budda, keempat hal ini bahwasanya lafaz seperti itu, lafaz terus murakkab, habis itu mufid, habis itu al-wad'u, itu mesti ada dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah ucapan yang dikemukakan oleh mutakalim agar disebut kalam oleh ulama nahwu. Jadi keempat hal ini disebut sebagai namanya qaidun atau batasan. Jadi kalau dibilang apa batasan kalam dalam ilmu nahwu?
batasan kalam dalam ilmu nahwu adalah al-lafzu, dia harus berbentuk lafaz, dia harus murakkab, dia harus mufid, dan dia tuh harus wadda. Wadda itu berarti maknanya dua, al-qasdu dengan al-arabi. Nah, ini disebut sebagai namanya kalam inda nahwiyin. Dan alhamdulillah kita kemarin sudah menjelaskan hal tersebut seperti itu. Nah, Apaan Ustadz? Boleh nah, tanya sedikit apaan hmm, Ustadz? Anda masih agak kurang ini. Ketika menyebutkan penjelasan labdu, al-labdu, benar ada yang tidak bisa disebut sebagai lafat itu al-kitabah. iya, Itu yang belum bisa mendapatkan kejelasan yang kuat gitu Ustaz. Karena kan kita ah, selama ini kalau kita mempelajari nahu, terutama kalau mengirim kan kita dari kitabah Ustaz, dari tulisan. hmm, iya betul. Kenapa dia Tapi tidak gini, masuk dalam naam Ustaz? ah. Gimana Ustaz penjelasannya Ustaz? Baik. Gini, yang kan kemarin tuh kita pernah bahas bahwasannya yang menjadi maudhu dari bahasa atau pembahasan umum dari bahasa itu adalah suara yang keluar dari lisan manusia. Ya betul. Saya- Cuman selama ini kan yang ada kan tertulis Ustaz. Itu yang Anda ah, belum sampai, ah. belum Nah, belum ini betul gitu, belum tune in banget gitu Ustaz. oke oke. Nah, Nah, kitabah itu diiktibar, Pak, dianggap sebagai seseorang yang sedang membaca atau sebagai diiktibar dianggap seseorang itu sedang membacakan kepada kita. Semisal kitab jurumnya. Jadi seolah-olah Ibnu Ajurum itu sedang berbicara kepada kita. Dan kita dan ucapan kita ini itu menjadi pengganti atas ketiadaan Ibnu Ajurum. ya tapi kenapa dimasukkan ke dalam kolom ihtirozat Ustaz? Bukannya Ihtirazat ini dimasukkan di maknanya dalam. tuh maknanya Pak, ihtiraz itu Nah, adalah apa-apa yang mengeluarkan. jadi kita apa dikeluarkan Ustaz artinya Ustaz? Dikeluarkan karena dia hanya berbentuk tulisan, tidak berbentuk lafaz lisan yang keluar dari famnya manusia, mulutnya manusia. Nah itu yang belum bisa mengerti apa Ustaz. Seperti bertolak belakang. Sementara kita menerima kitabah itu adalah wakil daripada ucapan. Sementara di sini ada kitabah sendiri dimasukkan dalam ihtirozat gitu Ustaz. Nah itu tadi jawabannya tadi tuh Pak. Jadi kitabah itu sebenarnya tidak menjadi bagian dari lafaz. Tersebab apa? Tersebab karena yang menjadi maudhu, menjadi titik tolak bahasan adalah suara yang keluar dari lisan manusia. Jadi yang waktu itu lisan manusia itu mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah itu dihitung sebagai lafaz. Adapun kitabah itu bukan. Meskipun dia terhimpun apa namanya? Terhimpun huruf-huruf hijaiyah, tapi dia tidak termasuk sebagai namanya lafaz karena dia hanya bentuk tulisan. Terus berikutnya, kalau misalkan kita baca seperti itu, kita bilang qala Ibnu Ajurum, qala seperti itu kan. Berkata Ibnu Ajurum dalam kitabnya Al-Kalamu huwa labdu. Kan itu kan juga perkataan. Nah, benar, itu perkataan. Akan tetapi itu adalah iktibar. Jadi kita menganggap bahwasanya Ibnu Ajurum itu sedang berbicara kepada kita yang di mana Ibnu Ajurum sebenarnya sudah wafat, tapi kita menggunakan lisan kita sebagai pengganti lisannya dari Ibnu Ajurum. Nah, tapi kita hanya menganggap itibar saja, hanya menganggap saja. Tidak mesti bahwasanya itu berarti lafaz, bukan. Dia tetap kitabah, akan tetapi dia hanya dianggap, nah gitu. Hanya dianggap saja, dianggap sebagai sesuatu yang di situ bisa bicara, kitabah tersebut seperti itu. Itu yang bisa mungkin saya jawab, Pak. Selebihnya mungkin nanti coba saya cari jawaban yang lain lah yang bisa membuat mukni Pak Nana seperti itu. Misalnya apa Ah, maaf ah, apa Ustaz. ah, Misalnya ada tulisan Alkitabu Jadidun. Kan itu kan betul. sudah mufid itu. Padahal kita nggak ngomong apa-apa, ada tulisan Ah, ah, Alkitabu Jadidun. Itu kan ah, jumlah yang mufidah Ustaz. betul, Padahal itu tulisan itu, kitabah. Itu kayak Ustaz betul. maksud anak gitu. Jadi anak masih agak belum terlalu terima full gitu Ustaz gitu. Oke, coba deh nanti ya, coba nanti semoga saya bisa apa namanya di Tapi apa jelas saya Ustaz cari. maksudnya, maksud anda jelas Ustaz ya. Paham, paham kok, paham, paham. Nah Oke. Ustaz, apa Nah, Ustaz? Jazakallah ah, khair. ya, Pak, ya, oke. Nah, nanti nanti di sini ada tamrinat seperti itu. Silakan di apa namanya nanti silakan dilatih ya. Ma maknal kalam indal ulama, apa maksudnya kalam daripada kata ulama? Ma makna lafzul indah nahwiyin, apa lafaz menurut nahwiyin? Mal ifadah, apa itu ifadah? Apa itu qasdu? Mufid ya, ifadah sama mufid sama aja ya. Ifadah, awil, mufid seperti itu. Ini sama maknanya. Mufid sama aja. Terus ma maknal Arabi, makna Arab itu apa? Nah, itu nanti silahkan nanti bisa
kerjakan. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam pembagian kalam. Karena kalam itu tadi itu, misalnya tadi kata koma Zaidun qaimun fil masjidi, seperti itu dan lain sebagainya, itu semua disebut sebagai namanya kalam. Dan kalam punya bagian-bagiannya masing-masing. Apa saja bagian-bagian dari kalam? Berkata Syarah Sejani Dahlan bilang bahwasanya, yakni bahwasanya anna ajza al kalami, bahwasanya pembagian kalam atau bagian dari kalam, allati yang mana ya ta'allafu yang membentuk minha, yang membentuk kalam tersebut adalah ada salah satu aqsamin, ada 3 contoh atau ada 3 kisem, ada 3 part seperti itu. Contohnya apa? Contohnya misalnya Zaidun qaimun, berarti dia tersusun dari kata ismun Zaid dan qaim. Zaid itu adalah isim, afwan, ini juga isim ya. Zaid ini adalah isim dan qaim juga adalah isim. Seperti itu. Berarti dia tersusun atas 2 isim. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apa namanya? Ustadz, boleh nggak kalau misalnya dia itu hanya tersusun apa? Hanya tersusun dari isim, hanya tersusun dari 3 isim, boleh disebut sebagai namanya kalam juga. Kalau tersusun atas 1 isim dan 1 harfun, boleh nggak? Nggak boleh, nggak bisa. Karena kalau hanya 1 harfun dan 1 isim, semisal kita bilang fil masjidi, maka itu tidak disebut sebagai namanya kalam. Meskipun keduanya bagian dari kalam, akan tapi dia tidak disebut sebagai namanya kalam. Karena kalam itu mengharuskan adanya mufid, mengharuskan adanya wadu', mengharuskan adanya murakkab. Seperti dan mengharuskan adanya lafaz. Nah, itu harus ada. Jadi bisa terbentuk dari isim 2 isim, bisa terbentuk dari isim dan fiil, bisa terbentuk dari isim, fiil, dan harfun, yang nanti akan kita sebutin di bawahnya seperti itu. Nah, nanti itu semua masuk ke dalam bagian ajzaul kalam, atau part bagian-bagian dari kalam, yaitu terhimpun dari isim, fiil, dan huruf. Terus pertanyaan berikutnya, Ustadz, gimana kok bisa tahu ulama-ulama dulu bahwasanya kalam itu hanya terbatas kepada isim, fiil, huruf? Jawabannya, para ulama melakukan istiqro atau penelitian. Ulama melakukan istiqro, melakukan penelitian secara secara menyeluruh. Jadi ulama itu datang ke Arab-Arab Badui, mereka meneliti seluruh syair-syair bahasa Arab, meneliti perkataan-perkataan orang Arab, meneliti tulisan-tulisan bahasa Arab. Mereka dapati bahwasanya tidak keluar. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu tidak keluar dari 3 hal. Yaitu apa? Isim, fiil, dan huruf. Gitu. Jadi ulama-ulama kita sudah mengajarkan tentang bagaimana cara meneliti atau mentatabuk sebuah maklumat dari sebuah perkampungan bernama Arab Badui. Oke, nah Zaidun Qaimun ini, Zaidun Qaimun ini, hal ini sumia dinamakan sebagai apa? Sumia bil kalam, dinamakan sebagai kalam. Wa aidon, dan juga bil jumlatil ismiyah, dan ini juga Zaidun Qaimun ini juga dinamakan sebagai namanya jumlah ismiyah. Jadi dia bisa disebut sebagai kalam, bisa juga disebut sebagai namanya jumlah ismiyah. Nah, nanti kita akan bedakan apa itu jumlah, apa itu kalam. Tapi kita lanjut dulu. Kenapa kok disebut sebagai namanya jumlah ismiyah? Li'annaha, karena dia tabda'u, dimulai dengan bismin, dimulai dengan isim. Jadi jumlah ismiyah adalah jumlah yang dimulai dengan isim. Itu disebut sebagai namanya jumlah ismiyah. Contoh kedua, koma Zaidun. Koma itu fiil, Zaidun itu isim. Seperti itu. Ini tersusun atas dari fiil dan isim. Ini juga disebut sebagai namanya kalam. Wahada sumya bil kalam. Dan ini juga disebut sebagai namanya kalam. Wahada wa aidon, dan juga bil jumlatil fi'liyah. Dan ini juga disebut sebagai namanya jumlah fi'liyah. Kenapa? Li'annaha, karena dia tabda'u bi fi'lin. Karena dia dimulai dengan fi'il. Seperti itu. Oke. Terus lagi misalnya yang tersusun dari atas fi'il, isim, dan huruf. Misalnya, Zahaba Zaidun ilal madrasati. Zahaba fi'il, Zaidun isim, illa harfun, dan madrasati ismun. Nah, ini tersusun atas fi'il, isim, dan harfun. Seperti itu. Nah, ini disebut sebagai namanya kalam.
pertanyaannya sama Pak Ardi, coba misalnya Pak Ardi, zahaba Zaidun ilal madrasati ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Iya, Ustaz. Fi'liyah, barakallahu fiik, karena dimulai dengan isim. Oke, terus lanjut Iya. berikutnya yuk. Berikutnya kita bilang Zaidun yajlisu fil masjidi. Zaidun isim, yajlisu fi'il, harfun, masjidi ismun, seperti itu. Nah, ini disebut sebagai jumlah apa, Pak Nana? Jumlah ismiyah, Ustaz. Jumlah ismiyah. Oke, kenapa? Li'ana tubda'u fil isim. Li'annahu Bil isim. tubda'u bil ismi, Nah, seperti itu. Karena dia tabda'u dimulai dengan au tubda'u, Ustaz. tubda'u. Tubda'u. Ya, saya yang salah. Tubda'u. Huna tabda'u, Ustaz. Ya, ya, saya salah. Salah, betul. Tubda'u. Tubda'u. Sip. Li'annaha tubda'u bil ismi. Oke, udah saya ganti, Pak. Oke. Nah, Karena Ustaz. dimulai dengan isim. Oke, lanjut ya. Terus pertanyaan berikutnya, Ustaz, apa perbedaan antara kalam sama jumlah? Nah, kita sering nyebut kalam, kita sering nyebut jumlah. Wa mal farqu bainal kalami wal jumlah, dan apa perbedaan antara kalam dan jumlah? Wal jawabu ala dzalika, jawaban atas pertanyaan itu adalah annal jumlah, bahwasanya jumlah itu aam, lebih umum daripada kalam. Apa maksudnya lebih umum daripada kalam? Maksudnya adalah lisidqiha alal isnadil mufid. Maksudnya adalah jumlah itu bisa masuk kepada sesuatu yang mufid, kepada sesuatu yang berfaedah, dan juga bisa masuk kepada sesuatu yang tidak berfaedah. Kalau kalam kan hanya masuk kepada sesuatu yang berfaedah, tapi kalau jumlah itu masuk kepada yang berfaedah dan juga masuk kepada yang tidak berfaedah. Amal kalam, dan kalam itu adalah fala yasduqu illa alal isnadil mufid, yang mana mufidnya itu apa? Yahsunu faidatan as-sukutu faidatan taman yahsunu sukutu alaiha. Bahwasanya kalam itu hanya punya satu jenis, yaitu yang mufid saja. Yang goiru mufid tidak disebut sebagai namanya kalam. Nah, inilah perbedaan antara jumlah sama kalam. Kalau jumlah itu dia itu susunan kata murokab, dia lafaz murokab, dan dia juga itu punya wat'u juga, dimaksudkan juga al-qasdu ataupun al-arabi, tapi dia tidak mufid. Sedangkan kalam dia adalah lafaz yang dia itu murokab, yang dia itu punya faidah, dan dia itu al-wat'u. Jadi perbedaan antara kalam sama jumlah perbedaannya hanya sebatas di mufid sama goiru mufid ini. Kalau kalam mufid, kalau jumlah goiru mufid. Oleh sebab itu, oleh sebab itu yuqalu dikatakan jumlah silah, jumlah syartiyah atau jumlah syarti, wa jumlatun, wa ini bukan wa jumlatu jawabi syarti. Nah, ini semua merupakan jumlah. Kenapa? Karena wa kullu dzalika laisa mufidan, karena semuanya itu tidak mufid. Maka falaisa bikalamin, maka jumlah silah, jumlah syartiyah, jumlah jawabu syarti ini tidak disebut sebagai namanya kalam. Oke, sok. Sejauh ini kalau ada pertanyaan terkait tentang sampai di titik ini, sampai tentang perbedaan antara kalam dan jumlah, silakan. Berarti yang kalam ini dia kalau dalam i'rab tidak ada kedudukan, Ustaz ya? Ya, betul. Contohnya silah, misalnya silah mausul. Betul. Jumlah silah. Betul. Nah, Ustaz. Betul. Akan tapi gini juga, Pak, dia di kalam itu pasti jumlah, tapi belum tentu jumlah itu kalam. Iya. Gitu. Kalam itu pasti, jumlah itu pasti, kalam itu pasti jumlah, tapi jumlah belum tentu kalam. Iya. Kenapa kok begitu? Karena jumlah itu mencakup mufid dan goiru mufid, dan kalam itu masuk ke dalam mufidnya ini. Nah, seperti itu. Oke ya. Jadi setiap kalam itu pasti jumlah, belum tentu jumlah itu adalah kalam. Itu kurang lebih cara kita
ringkas dan membedakan antara jumlah sama kalam. Oke, yang lainnya silahkan kalau ada diskusi. Apa, Ustaz? Kalau jumlah mufidah itu berarti jumlah yang dia itu punya faidah. itu masuk ke dalam kalam juga berarti bisa. Betul. Bisa berarti ya? Bisa. Seperti itu. Jumlah mufidah itu sama dengan kalam, betul. Nah, yang lainnya, sob. Ada diskusi. Nggak ada ya? Oke, ya. Ini tambahan dari saya ya. Ini nggak ada di syarah. Saya hanya menambahkan supaya nanti ketika terdengar istilah jumlah nggak bingung dengan ataupun nggak iltibas dengan istilah kalam seperti itu. Yuk, sekarang kita menjelaskan masing-masing apa itu isim, apa itu fiil, dan apa itu harfun. Pertama isim. Isim adalah isim jam'uhu, jamaknya adalah al-asma. Ini jamaknya isim adalah al-asma. Seperti itu. Wahua, dia adalah sebuah kalimatun, sebuah kata, kalimat, dalat yang menunjukkan ala atas sebuah makna. Atas sebuah makna. Finapsiha, pada dirinya sendiri. Walam taktarin, dan dia tidak tertaut bizamanin wat'an, dengan waktu. Dia tidak terikat dengan waktu. Semisal apa? Semisal kata Zaidun. Ini disebut sebagai namanya isim. Kenapa? Karena dia menunjukkan makna. Zatnya Zaid. Ada seorang bernama Zaid dan sosoknya itu, sosok orang itu disebut sebagai namanya isim yang dinamakan sebagai Zaid. Dan penamaan sosok tersebut dinamakan Zaid itu disebut sebagai namanya isim atau nama orang itu isim. Hana, kata ganti atau isim domir. Nah, itu juga pun disebut sebagai namanya isim. Hadza isim mubham. Seperti itu. Isim mubham ini isim kata tunjuk seperti itu juga disebut sebagai namanya isim. Kata tunjuk. Nah, ini semua adalah bentuk dari isim. Nah, isim, hukumnya isim apa? Hukumnya isim itu selalu i'rab. Maksudnya apa Ustadz? Hukumnya isim itu selalu i'rab. Maksudnya adalah nanti di suatu keadaan Zaidun itu bisa berubah menjadi Zaidin. Seperti itu. Bisa berubah menjadi Zaidan. Nah, jadi maknanya adalah dia punya banyak bentuk huruf harokat akhirnya. Bisa Zaidun, bisa Zaidin, dan juga bisa Zaidan. Nah, yang dimaksud dengan i'rab itu adalah perubahan harokat akhir ini. Zaidun, Zaidan, dan Zaidin. Ini disebut sebagai namanya i'rab. Nah, semua isim itu hukum asalnya adalah i'rab. Wa maja'a minhu mabniyan, dan kalau ada yang datang selain i'rab, maksudnya adalah mabni. Jadi kalau misalkan nanti ada isim mabni, maka diketahui ya fahuwa ala khilafil asli. Maka dia keluar dari aslinya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti ditemui isim, kata ganti ataupun kata tunjuk ataupun ataupun nama orang yang dia itu tidak punya 3 harokat in an atau di duda seperti itu, maka dia keluar dari asli. Seperti itu. Oke. Contohnya apa? Isim zohir. Nah, ini. Atau bisa disebut sebagai isim mudhir seperti itu atau isim mudhir. Ada yang bilang mudhir, ada yang bilang zohir, mudhir. Atau bukan mudhir, mudhar. Contohnya adalah Zaidun. Ada yang bilang isim domir atau isim al-mudmar. Nah, seperti itu. Mudmar. Isim mudmar. Nah, ada yang bilang domir, ada yang bilang mudmar. Ada juga isim disebut isim mubham. Atau ini isim mubham itu mencakup isim isyarah sama isim mausul. Kata tunjuk sama kata sambung. Nah, seperti itu. Ini semua merupakan bagian dari isim. Dan insya Allah nanti di di slide berikutnya atau di halaman berikutnya nanti kita akan mendetilkan apa saja isim itu. Seperti itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan isim. Yang bahasan kita dulu aja ya. Yang ada di dalam kotak ini dulu aja.
Yang nanti kalau misalkan dapatkan di luar kotak, nanti bisa kita sharingkan, bisa kita bagikan. Jadi asli daripada isim itu mu'rab Ustaz ya. Mu'rab, betul. Nah. Ya. Oke. Ya, lanjut. Al-fi'il. Al-fi'lu jam'uhu, jamaknya adalah al-af'al. Jamaknya dari fi'il adalah al-af'al. Wa adalah sebuah kalimat, sebuah kata dalat yang menunjukkan ala atas sebuah makna, atas sebuah makna. Atas sebuah makna. Fi nafsiha, pada dirinya sendiri. Waqtaronat bizamanin wad'an. Dan dia tertaut dengan waktu. Maksudnya adalah fi'il itu dia itu punya dua hal. Punya apa aja Ustadz? Dia itu punya hadatsun, dia itu punya makna ya, dia itu punya makna. Atau kalau dalam bahasa ini dia itu punya hadas, punya kejadian. Makna dalam ini adalah kejadian dan juga dia itu juga punya zaman atau dia itu punya waktu. Nah, jadi fi'il itu pasti nyimpen dua hal. Nyimpen makna satu atau nyimpen hadasun ya. Hadas ini bukan ini ya, bukan najis ya. Hadas di sini maknanya adalah kejadian gitu. Hadasun dan dia juga tuh punya zamanun. Ketika ada sesuatu yang dia itu terhimpun zaman dan hadas, maka bisa kita pastikan itu adalah fi'il. Contohnya apa? Koma wayakumu wakum. Koma berdiri, dia telah berdiri, yakumu sedang berdiri, kum adalah berdirilah. Nah, hukum asal dari fi'il adalah bina. Artinya apa bina? Artinya nggak mungkin nanti koma ini berubah menjadi komu. Misalnya gini, komu, nggak mungkin. Atau mungkin nanti kita bilang komi, apalagi lebih nggak mungkin lagi. Nah, artinya ini kedua hal ini tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi pada yang namanya fi'il. Itu nggak mungkin. Pasti dia hanya punya satu contoh atau satu hal saja, yaitu adalah harokatnya selalu fathah. Koma. Kum juga pun sama. Kum pasti harokatnya pasti selalu adalah sukun. Seperti itu. Nah, adapun nanti kalau misalnya wa maja'a minhum mu'raban, dan kalau misalkan nanti kamu dapati ada isim atau ada fiil yang dia itu berubah harokatnya seperti fiil mudhari, fahuwa ala khilafil asli, maka dia keluar dari yang asli. Karena hukum asalnya dari af'al, dari fiil adalah bina, nggak berubah harokat akhirnya. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya ataupun anwa'nya, nautnya fi'lul madhi, contohnya koma, wa fi'lul mudhari contohnya yakum, dan fi'lul amr contohnya adalah fi'il kum, fi'il amr. Nah, seperti itu ya, mislu kum. Nah, ini merupakan 3 contoh dari isim. 3 contoh dari fi'il. Dan ingat, fi'il itu pasti punya 2 hal, punya maknan dan juga punya zaman. Oke, sampai di sini. So, kalau ada diskusi terkait dengan fi'il. Ada ya? Ya, insya Allah bisa jelas. Ya. Yang ketiga, al-ahruf. Ahruf atau harfun itu jamaknya adalah al-ahruf. Jamaknya adalah al-ahruf. Atau apa? Jamaknya atau huruf. Ini merupakan jamak dari huruf, itu ada al-ahruf, ada huruf. Ini merupakan jamak dari harfun. Oke. Apa itu harfun? Huwa kalimatun adalah sebuah kata dalat yang menunjukkan ala atas sebuah maknan. Atas sebuah maknan. Fi goiriha. Saat dia bertaut dengan yang lain. Jadi harfun itu dia akan punya makna. Saat kapan? Saat dia bertaut pada yang lain. Nah, apa saja misalnya? Kullu hurufil hijaiyati. Seluruh huruf hijaiyah itu disebut sebagai namanya harfun. Apalagi ila, hal, lam. Nah, ila itu huruf harfun, hal itu harfun, lam itu harfun. Nah, nanti di di
di pelajaran-pelajaran yang lain nanti ada harfun. Jadi gini, harfun itu paling mentok atau paling sedikit terbentuk dari satu huruf, paling banyak terbentuk dari 5 huruf. Harfun, ya, harfun paling sedikit terbentuk satu huruf saja. Semisal ba, li, itu terbentuk dari huruf. Paling banyak itu terbentuk atas 5 huruf. Itu adalah harfun dalam dalam bahasa Arab. Nah, hal terbentuk dari huruf maka dia bisa disebut sebagai namanya harfun. Nah, min, ala kan, ila kan tiga huruf nih. Hamzah, lam, alif lainah, 3 huruf maka disebut sebagai namanya harfun juga. Jadi dalam bahasa Arab harfun itu bisa terbentuk dari 1 huruf, bisa dari 2 huruf, bisa dari 3 huruf sampai ke 5 huruf. Nanti ada namanya innama. Innama itu merupakan harfun, dia dihitung sebagai harfun. Lakinna. Nah, lakinna ini la, alif, ada alif kecil di situ, kaf, nun double, ini disebut sebagai namanya harfun, yang mana dia terbentuk dari 5 huruf, tapi dia dihitung sebagai yang namanya hurfun dalam kajian bahasa Arab, dalam hal ini adalah nahwu. Nah, hukum asalnya adalah bina. Hukum asalnya dari harfun adalah bina. Jadi semuanya pasti bina, nggak berubah harokatnya. Nggak mungkin nanti hal ini berubah menjadi halu atau hali, nah itu nggak mungkin. Atau hala, nggak mungkin. Seperti itu. Kalau toh nanti ada yang berubah menjadi hali, mungkin nanti ada iltiqo usakinain. Semisal kita bilang, misalnya hal, seperti itu. Halil asli, seperti itu. Halil aslu, atau ya halil aslu, apakah asli, seperti itu. Karena di sini ada sukun dan di sini ada sukun. Gimana cara kita keluar dari iltiqo usakinain ketemu dengan 2 sukun? Dengan kita kasrohkan. Misalnya kan dengan sukun, ini sukun. Seperti itu. Nah, gimana cara kita keluar dari 2 sukun? Yaitu dengan kita kasrohkan huruf sebelumnya. Berarti menjadi hali. Halil aslu. Kurang lebih begitu. Jadi ini di satu keadaan inilah lam dalam perkataan hal itu berubah menjadi kasroh. Yaitu ketika apa? Ketika iltiqo usakinain. Ketika ketemu dengan 2 sukun. Seperti itu. Oke. Contohnya lagi apa? Contohnya huruful mabani. Huruful mabani. Jadi nau ataupun jenis dari harfun dalam bahasa Arab itu ada 2. Ada huruful mabani, yaitu adalah huruf hijaiyah, dan huruful ma'ani. Jadi ada 2. Ada namanya huruf mabani. Nih huruf mabani. Huruf-huruf pembentuk, diantaranya adalah huruf hijaiyah ini. Seperti itu. Ada disebut sebagai namanya huruful ma'ani. Huruf yang dia itu punya faidah atau punya makna. Semisal apa? Semisal kata ila. Ila ini adalah huruf yang punya makna. Maknanya adalah ke. Yang mana? Ila ini adalah alladzi yahtassu bil ismi. Ila ini hanya khusus kepada isim saja. Yahtassu bil ismi. Dia hanya khusus kepada isim saja. Wahal. Hal ini alladzi yashtariku bainal ismi wal fi'li. Hal ini bisa masuk ke fi'il, bisa masuk ke isim. Hal. Dan yang kedua adalah lam. Yang ketiga adalah lam. Lam itu adalah yahtassu bil fi'li. Jadi lam itu hanya khusus untuk fi'il saja. Nah, kalau ilah khusus untuk hanya isim, tapi kalau lam khusus untuk fi'il saja. Sedangkan hal itu dia berserikat antara isim dan juga fi'il. Dan ini semua masuk lam, hal, dan ilah masuk ke dalam himpunan besar bernama huruful ma'ani. Ini yashtariku ya, yashtariku. Bainal ismi wal fi'il. Oke, sampai sejauh ini silakan kalau ada diskusi. Ya, ini adalah nau'nya ya. Apa jenis dari huruf itu ada huruf mabani, ada huruf ma'ani.
Kalau fi'il tadi ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Nah, ini juga merupakan tambahan dari saya. Nggak ada di syarah seperti itu, nggak ada di syarah Mukhtasar Jalalain. Saya hanya tambahi saja supaya menambah faidah. Oke, ada ya. Bentuk isim. Oke. Isim ataupun jenis isim dari segi pembentuknya atau dari segi adatnya, dari segi maknanya terhadap suatu bilangan itu dibagi menjadi 3. Ada yang bernama mufrad, ada yang bernama musanna, ada yang bernama jamak. Oke, kita akan bahas satu persatu. Apa itu mufrad? Mufrad adalah apa-apa yang disini adalah kalimat dalla, sebuah kalimat, sebuah kata yang menunjukkan ala, atas, wahidin, atas ketunggalan, atau ketunggalan pria atau ketunggalan wanita, au wahidatin. Contohnya apa? Qolamun, Muhammadun, Hindun, Khalidun, Fatimatun. Nah, ini semua menunjukkan makna satu. Satu untuk laki-laki, satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan, satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan. Nah, ini semua masuk ke dalam isim yang bernama isim mufrad. Jadi kalau isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna tunggal, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Isim yang menunjukkan makna tunggal, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, ada yang disebut sebagai namanya musanna. Apa itu musanna? Kata, dalla yang menunjukkan seperti itu, ala, atas, ganda, isna ini, ganda untuk laki-laki, wa isnat awi isnata ini, atau ganda untuk perempuan. Dan gak hanya itu, ada tambahan lagi, biziyadati, dengan ketambahan, ini maksudnya adalah ciri-cirinya, dengan ketambahan biziyadati alifin wan nun. Dia punya tambahan alif dan nun. Waya au yain, atau ya dan nun. Contohnya apa? Qalamani, ketambahan alif nun, atau qalamaini, Muhammadani, Muhammadaini, Wahindani, Wahindaini, wa Khalidani, wa Khalidaini, wa Fatimat, wa Fatimatani, wa Fatimataini. Jadi ketambahan alif dan nun atau ya dan nun ini itu menjadi petanda bahwasanya dia itu adalah isim yang musanna. Oke. Terus yang kedua atau yang berikutnya adalah jamak. Jamak ini apa? Kata yang bukan isim jamak ataupun isim jinsi jamak. Nah, apalagi Ustaz? Isim jamak itu adalah isim, ya, perhatikan, isim jamak adalah isim yang tidak punya bentuk mufrad. Isim jamak adalah isim yang dia tidak punya bentuk mufrad. Contohnya apa? Contohnya kalimat kaum. Kaum itu merupakan jamak, tapi dia nggak punya bentuk mufrad. Seperti itu. Misalnya apalagi kalimat an-nisa. Ini merupakan jamak, tapi dia nggak punya bentuk mufrad. Nah, an-nisa dan kaum ini disebut sebagai namanya isim jamak. Isim yang dia tidak punya bentuk mufrad. Isim jamak adalah isim yang dia tidak punya bentuk mufrad. Sedangkan isim jinsi jamak adalah isim yang punya pembeda antara bentuk mufrad dan bentuk jamaknya dengan satu huruf. Semisal syajarun. Syajarun ini artinya adalah banyak pohon. Ini bentuk jamaknya. Bentuk mufradnya apa? Bentuk mufradnya adalah, ini bentuk mufrad ya, M ya, kita M. Bentuk mufradnya apa?
Syajarotun. Ini bentuk mufradnya, ini bentuk jamaknya. Syajarun ini merupakan jamak. Mufradnya apa? Syajarotun. Terus apa lagi? Misalnya bakorun. Ini merupakan bentuk jamak. Mufradnya apa? Mufradnya adalah bakorotun. Bakorotun. Nah, ini semua disebut sebagai namanya isim jinsi jamak. Isim yang jamaknya itu punya pembeda dengan mufradnya. Bedanya dengan tak marbutohnya ini. Tak marbutohnya ini menjadi pembeda antara bentuk jamak dan bentuk mufradnya. Seperti itu. Jadi isim yang punya bentuk berbeda dengan bentuk mufradnya. Yang mana bentuk berbedanya itu hanya pada huruf akhirnya saja. Ini contoh pertama. Contoh kedua misalnya kalimat Rusia misalnya. Rus. Artinya adalah orang Rusia. Nah, saya tambahi, bahwasanya saya pengen ngomong orang-orang Rusia yang banyak. Saya tambahi dengan ya. Ya, mutak, ya ini. Rusi. Ini artinya saya ngomong bahwasanya orang Rusia yang banyak. Begitupun juga dengan Turk misalnya. Orang Turki. Saya tambahin orang Turki yang banyak. Saya tambahin ya. Turki. Artinya yang menjadi pembeda antara bentuk mufrad dan bentuk jamaknya dengan ketambahan ya ini. Ya jamak. Nah, ya-nya ini menjadi pembentuk pembeda antara bentuk jamak dan bentuk mufradnya. Ini disebut sebagai namanya isim jinsi jamak. Nah, jamak yang dimaksud dalam kitab ini atau dalam pembahasan itu, dia itu bukan isim jinsi jamak dan juga bukan isim jamak. Tapi apa? Tapi sesuatu yang lain. Nah, sesuatu yang lain yang dia itu bukan keduanya. Yaitu apa aja? Contohnya adalah ada jamak taksir, ada jamak muannas salim, ada jamak muzakkar salim. Nah, itu semua merupakan bentuk jamak. Makanya di sini adalah aklamun. Ini merupakan jamak taksir, jam'u taksir. Nah, seperti itu. Muhammaduna, Muhammadani, ini semua merupakan jamak muzakkar al-muzakkaris salim. Seperti itu. Oh, Kak Salam. Salim. Nah, hindatun, hindatun, khaliduna, khalidina. Nah, ini juga jamak muzakkar salim juga, si khalidun ini, khaliduna ini seperti itu. Sedangkan hindatun wa fatimatun itu masuk ke dalam bagian yang bernama jamak muannas salim. Seperti itu. Ini jam'u al muannas as-salim. Nah, seperti itu. Ini merupakan jamak yang dimaksud. Jadi dia itu bukan isim jinsi jamak dan juga bukan isim jamak. Oke, sampai di sini coba. Ada yang kebingungan nggak terkait dengan isim jamak dan isim jinsi jamak dan juga yang lainnya? Anak Ustadz. Silakan. Ustadz, yang di Musanna Ustadz, Kenapa itu dia? kalau kan ini semuanya contoh nama Ustadz. Kalau isim isyarah misalnya hadani, hadaini, aladani, aladaini, alatani, alataini, masuk nggak Ustadz? Masuk dia. Hadani, hadaini, masuk Pak. Seperti itu. Hadani, masuk dalam musanna ya Ustadz ya? Masuk ke dalam musanna dia. Seperti itu. Nanti jadi berarti i'rabnya ikut musanna atau dia mulhak atau i'rab apa Ustaz kalau i'rabnya i'rab ikut musanna. Jadi li'annahu musanna ya, bukan mulhak bil musanna ya Ustaz. Jadi dia sebenarnya kalau kolama ini kan i'rabnya i'rab musanna Ustaz. Kolama ini i'rab musanna. Kalau hadani itu kan mufradnya bukan maksudnya adalah gini, kalau kolama ini dari kolamun wa kolamun. Kalau kolamen juga kolamun wa kolamun. Kalau hadani kan bukan dari hada wa hada gitu Ustaz. Nah, jadi dia ini dimaksudkan sebagai ilhaq. Jadi dia diikut sertakan, Pak.
Nah, berarti Sebenarnya dia mulhak tuh nggak Ustaz masuk, ya. tapi dia diikut sertakan. Makanya kalau mudahnya ya dia masuklah ke dalam musana masuk. Tapi dia sebenarnya adalah diikut sertakan, diikut sertakan. Nah, Ustaz. Gitu ya. Ya intinya masuk Ustaz ya, waladani, waladaini, Masuk. alatani, Atau alataini Ustaz ya. masuk. Nah, Ustaz. Untuk yang jama Ustaz, Ana mau nanya Ustaz, kalau An-Nisa itu bukan imro'atun Ustaz, mufradnya Ustaz ya. Nah, tapi kan yang menjadi pembahasan kan kalau jamak itu kan pasti kan selalu ngikutin Muhammadun, 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 banyak Muhammad, Muhammaduna. Kolamun, Nah, kolamun, kolamun, kolamuna. Kalau nisa, kalau kan imro'atun, 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 jamaknya apa? Nggak justru ada. itu apakah ini yang termasuk taksir enggak Ustaz maksud Anda? Nggak masuk dia. Dia masuk ke dalam isim jamak namanya. Oh, gitu. Nah, Selama ini yang Ana tahu kalau mufradnya imro'atun jamaknya nisa gitu. Berarti salah ini Ustaz ya. nggak salah. Dia bukan jamak taksir, tapi dia Oh, isim jamak. Nggak salah, tapi jamak. penamanya beda. Yang mungkin yang selama ini ada di benak kita kan jamak taksir. Nah, Terus Ustaz, sebenarnya ada penamaan lain, namanya adalah isim jamak. isim jamak. Hmm. Tidak termasuk dalam pembahasan jamak Ustaz ya. Langsung dia isim jamak saja ya. Ya, kurang lebih begitu. Nah. Ini yang Ana juga baru imro'atun. tahu Ustaz kalau bakorotun itu mufradnya bakorun. Ya, Jamaknya Ana pikir bakorotun tuh sapi betina. Kalau sapi ya jantan bakorun. nggak apa-apa deh, sama aja lah. Insya Allah mungkin untuk kalau di Quran kita mungkin untuk mendekatkan lah maknanya lah seperti Ya, itu. karena ada surat Al-Baqarah, surat sapi Betul, betina. Ana betul. baru tahu kalau ini bakorun itu adalah jamak dari bakorotun, baru tahu Ustaz. Ya, alhamdulillah, nggak apa-apa. Oke. Oke. Oke, yang lainnya gimana Pak Rudi? Ada diskusi? Ya, yang imro'atun itu ya imro'atun gitu ya. Imro'atun gini, Pak Rudi. Ini Ya, yang saya marahin. itu jamak muannas salim kan. Enggak, Im, enggak. Jamaknya adalah nisa, Pak. nisa. Enggak ada jamak dari imro'atun, enggak ada. Bukan, enggak ada. Jamaknya adalah nisa. Nah, kalau kaum, kalau ditanya, oke Ustadz, kalau nisa jamak apa mufradnya adalah imro'ah. Tapi kalau kaum, kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kaum apa mufradnya? Mufradnya adalah an-nasu. An-nasu. Oh, Atau ada ulama yang bilang juga atau ar-rojulu atau rojulun. Rojulun. Ini merupakan mufradnya dari kota kaum. Rojul atau nas. Mufradnya. Atau lebih tepatnya rojul aja deh. Rojul aja biar yang itifak yang sering disebutin pertama adalah rojul aja deh. Rojul. Mufradnya adalah rojulun. Sedangkan Anisa mufradnya adalah imro'ah. Gitu. Oke. Yang lain ada diskusi? Nggak ada? Oke, ya lanjut. Lanjut. Yang berikutnya, huruf dari segi huruf-huruf pembentuknya. Tubna alaihi kalimat. Ada namanya huruf sohih, seperti itu. Ada yang namanya isim maksur, ada namanya isim mankus. Nah, isim sohih apa? Malam. Kata lam yakun yang akhirannya itu bukan alif dan juga bukan ya sebelumnya. Contohnya apa? Muhammadun dan Hindun. Dia bukan alif akhirannya dan juga bukan ya. Ini tambahan allati qoblaha kasroh. Kasroh. Ada tambahan ini allati qoblaha kasroh. Oke. Ustaz, ini di halaman berapa Ustaz? Enggak, ini tambahan Pak, tambahan dari saya. Biar nanti kita gampang ketika masuk babul i'rab, kita nanti dengan mudah nggak perlu menjelaskan tentang apa itu jamak taksir, apa itu jamak muannas salim, apa itu jamak muzakkar salim. Nah, itu nggak perlu nanti kita. Yang penting kita sudah kumpulkan di sini. Seperti itu. Gitu Pak maksud saya, Pak. Jadi saya dahulukan pembahasannya. Oke. Nah, itu ya. Ini apa huruf-huruf bentuknya sahih, artinya adalah malam yakun akhiruhu alifan wala ya'an qablah kasroh. Dia bukan akhirannya alif dan juga bukan ya yang sebelumnya kasroh. Karena kalau akhirannya alif apa?
disebut sebagai isim maksur. Contohnya Mustafa, Mustashfa. Mustafa itu nama orang, Fata. Nah, ini disebut sebagai namanya maksur. Seperti itu. Mankus, kalau yang akhirannya ya, qoblah kasroh, yang akhirnya sebelumnya adalah kasroh. Sebelumnya adalah kasroh, disebut sebagai namanya isim mankus. Seperti itu. Nah, kok nggak kelihatan ini? Oke, nggak apa-apa. Ya, ini qoblah kasroh ya, gitu ya. Qoblah kasroh. Nah, qoblah kasroh. Nah, yang mana sebelumnya adalah kasroh dia. Seperti itu. Ini disebut sebagai namanya isim mankus. Contohnya apa? Qadi, sa'i, rodi, gozi. Nah, ini semua disebut sebagai namanya mankus. Oke. Nah, Ustadz, apaan Ustadz? ah, ah. Apaan Ustadz? Mhm. Itu kalau kodi harus pakai alif lam Ustadz. Oh iya, betul, betul. Betul, betul. Qadi, ya betul, betul. Sa'i juga harus pakai alif lam. Betul, betul. Barakallahu fiik. Ar-radi, al-ghazi. Betul, betul. Nah, Barakallahu fiik. Ustadz, jazakallahu khair. Terus juga ini juga sebenarnya juga harus pakai alif lam sih. Tuh, alif lam, al-fata, al-mustashfa. Seperti itu. Kalau yang itu nggak perlu Ustadz. Bisa Ah, fatan, bisa. Nah, gini aja untuk biar memper ini. nah, Ustadz. Oke. Al-qadi, as-sa'i, ar-radi, al-ghazi. Ini semua merupakan isim manqus. Yang mana akhirannya adalah ya lazimah qoblaha kasroh. Yang sebelumnya adalah kasroh. Seperti itu. Oke. Ya, terus berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya ada muzakkar, ada mu'annas. Oke. Mu'annas itu, muzakkar itu ada dua. Ada hakiki, ada majazi. Mudahnya begini. Hakiki itu adalah, mohon maaf ya, yang dia punya zakar. Baik dari hewan ataupun dari manusia. Itu hakiki. Sedangkan majazi yang dia itu dimasukkan atau dihukumi sebagai laki-laki. Hakiki yang dia itu punya tadi. Yang tadi saya bilang, sedangkan majazi dia dimasukkan ke dalam muzakkar karena dia tidak memiliki tanda-tanda mu'annas. Contohnya apa? Rojulun, kolamu, al-rojulu, al-kolamu, ini semua merupakan muzakkar. Ar-rojulu hakiki, karena dia punya tadi, al-kolamu majazi. Seperti itu. Nah, sedangkan mu'annas itu ada hakiki, ada majazi. Hakiki sama, yang dia itu punya unuthiyah atau punya alat kelamin perempuan. Seperti itu. Yang majazi yang dia diikut sertakan dalam apa namanya dalam mu'annas. Nah, ada yang lafzi, contohnya Fatimah, ada yang maknawi, contohnya adalah Hindun. Apa bedanya lafzi sama maknawi, Ustaz? Lafzi itu artinya lafaznya ini dia menunjukkan makna perempuan. Adanya tak marbutah ini menunjukkan makna perempuan. Makanya disebut sebagai namanya hakiki yang lafzi. Hakiki yang dia itu lafzi. Seperti itu. Ada yang maknawi karena dia itu maknanya saja maknawi, menunjukkan maknanya maknawi seperti itu. Oke, disebut sebagai namanya mu'annas yang hakiki yang maknawi. Yang majazi ada yang lafzi, contohnya adalah ar-risalah ketambahan tak marbuto. Seperti itu. Nah, ini contohnya yang dia itu majazi yang lafzi. Dan maknawi contohnya adalah samud. Kaum samud itu dimasukkan ke dalam mu'annas dia, mu'annas yang maknawi. Nah, oke. Nah, ini semua isim-isim yang kita sebutin ini nanti ada yang akhirannya berubah, ada yang akhirannya itu punya jenis yang satu, ada yang akhirannya dia itu punya 3 jenis. Nah, yang pasti isim-isim yang kita sebutkan ini semua akhirannya itu dia berubah-ubah. Nanti berubahnya bentuknya seperti apa? Ada yang bentuknya bentuk huruf, ada yang berubahnya dengan huruf, ada yang berubahnya dengan harokat. Nah, itu nanti akan dibahas di bab yang namanya babul i'rab. Di sini hanya menjadi pengantar bahwasanya ini loh jenis-jenis isim, ini loh isim itu pendetilannya, nanti berubah atau tidaknya dia, berubahnya dengan huruf atau dengan harokat, itu di bab bernama babul i'rab. Atau babul ma'rifati alamatil i'rab. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kita mengenai
tadi kita udah selesai membahas tentang tentang isim, ta'rifnya isim, misalnya contoh, dan berikutnya musonif ngomongin soal alamat. Alamat dari isim, alamat dari fiil, dan alamat dari yang namanya harfun. Nah, nanti insya Allah setelah saya menjelaskan dari sini, kita langsung baca kitabnya. Oke. Sebelum kita ngomongin soal alamat itu apa, karena alamat ini dia tuh punya perbedaan, punya kemiripan dengan yang namanya syarat, punya kemiripan dengan namanya ilat. Oke, alamat itu punya kemiripan dengan ilat. Ada namanya ilat dalam bahasa fikih, ada juga syarat dan juga dalam bahasa fikih juga, dan alamat. Oke. Gimana bedanya Ustadz? Bedanya gini. Ilat itu adanya dia itu punya hukum, tidak adanya dia itu punya hukum. Adanya dia punya hukum, tidak adanya dia punya hukum. Semisal, ilatnya dari khomer adalah memabukkan, muskirun. Berarti kalau muskirnya ada, wujudnya ada, berarti haram untuk kita minum. Kalau muskirnya nggak ada, kalau tidak memabukkan, berarti dia boleh, hukumnya mubah. Artinya, keberadaan dia dan ketidakadaan dia itu punya hukum. Kalau tadi contohnya adalah muskirun, berarti kalau ada muskirnya berarti haram, tidak ada muskirnya berarti boleh. Nah, kalau dalam ilmu nahwu, contohnya adalah hadatsun wa zamanun. Contohnya adalah hadas dan zaman. Hadas dan zaman ini menjadi ilat. Menjadi ilat bahwasanya kita sebut itu sebagai fiil. Berarti kalau ada hadas dan zaman, kita sebut sebagai namanya fiil. Tapi kalau tidak ada hadas dan zaman, kita tidak bisa disebut, kata tersebut tidak bisa disebut sebagai namanya fiil. Ini disebut sebagai namanya ilat. Oke. Yang kedua, ada namanya syarat. Syarat, keberadaannya dia itu tidak punya asar. Tapi ketiadaan dia itu punya asar. Contohnya apa? Contohnya adalah syarat dari wudhu, gini deh, nggak usah wudhu deh. Yang paling gampang gini, syarat melamar pekerjaan harus punya SIM C. Seperti itu. Berarti kalau nggak punya SIM C, nggak mungkin bisa terima pekerjaan. Nah, syarat dari terima pekerjaan adalah punya SIM C, berarti kalau nggak punya SIM C, berarti udah mutlak pasti nggak bakal diterima. Pertanyaan berikutnya adalah, berarti kalau punya SIM C, apakah lantas dia langsung diterima kerja? Belum tentu, karena mungkin nanti ada hal-hal yang lain yang dia itu tidak masuk atau tidak ada persyaratannya kurang. Berarti keberadaannya dia itu tidak punya asar, artinya adanya dia itu tidak lantas langsung mengiyakan atau meniadakan suatu hukum, tapi ketiadaan dia itu langsung meniadakan ataupun langsung punya asar bahwasanya dia itu batal ataupun tidak diterima. Seperti contohnya adalah tadi, diterima kerja harus punya SIM C. Berarti kalau pengen diterima, kalau nggak punya SIM C udah langsung nggak diterima kerja. Tapi kalau punya SIM C belum tentu dia diterima kerja karena masih ada pertimbangan-pertimbangan yang lain untuk dia diterima kerja. Nah, gitu. Nah, kalau dalam ilmu nahwu contohnya adalah mustaq. Jadi mustaq itu merupakan syarat dari hal. Berarti kalau dia pengen disebut hal, dia harus mustaq. Tapi kalau dia mustaq, belum tentu dia jadi hal. Kurang lebih begitu. Jadi kalau nggak ada isi mustaq, berarti udah pasti nggak ada hal. Kalau ada isi mustaq, kita lihat. Mungkin dia adalah hal, mungkin dia bukan hal. Nah, ini adalah syarat. Nah, sedangkan alamat itu kebalikan dari syarat. Keberadaan dia itu punya hukum, ketidakadaannya dia itu tidak menjadi hukum. Keberadaan kod itu menjadikan hukum bahwasanya pasti ada fiil. Tapi ketiadaan kod tidak lantas menjadikan kalimat setelahnya itu bukan fiil. Karena ada fiil yang dia itu tidak menerima kod. Contohnya apa? Contohnya adalah fiil laisa. Ini adalah fiil, satu-satunya fiil yang bisa dibilang, satu-satunya fiil ya, yang tidak menerima kod. Tapi apakah lantas kita bilang ini bukan fiil? Ini fiil. Nah, berarti kod itu adalah keberadaannya dia itu punya asar, artinya tuh pasti setelahnya adalah fiil, tapi ketiadaan kod itu tidak lantas meniadakan kalimat setelahnya adalah fiil. Artinya mungkin bisa jadi fiil,
mungkin tidak fiil. Seperti laisa ini. Nah, gitu. Ini adalah alamat. Jadi bisa ya ngebedain antara ilat, syarat sama alamat. Jadi nanti jangan terbalik-balik. Jadi kalau ngomongin alamat, keberadaannya dia menandakan ada hukum, tapi ketiadaannya dia tidak lantas meniadakan hukum atau mengadakan hukum. Seperti contohnya adalah qad. Adanya qad sudah pasti setelahnya adalah fiil, tapi ketiadaan qad tidak lantas menjadikan kalimat setelahnya itu adalah fiil. Bisa jadi itu fiil, bisa jadi itu bukan. Seperti itu. Ini adalah alamat. Nah, alamat itu apa? Alamat secara bahasa adalah amaroh, artinya adalah tanda. Secara bahasa adalah alamat. Dan secara istilah adalah, karena dia kebalikannya dari syarat adalah ma yalzamu min wujudihil wujud wala yalzamu min adamihil adam. Gampangnya tadi, bahwasanya keberadaannya dia itu menandakan ada hukum, tapi ketiadaan dia tidak berkonsekuensi kepada keberadaan hukum. Bisa jadi ada hukum, bisa jadi ada tidak. Nah, ini merupakan definisi dari syarat secara bahasa dan secara istilah. Oke. Nah, berikutnya ulama nahwu itu membagi alamat menjadi dua. Alamat wujudiyah, ada alamat adamiyah. Nah, alamat wujudiyah adalah alamat yang dia itu kelihatan. Tanda-tandanya kelihatan. Seperti itu. Contohnya apa? Qad, tanda dari fiil. Dukhuli alif jar, dukhuli harful jar. Ada apa namanya? Bisa masuknya harful jar, itu merupakan alamat dari isim. Seperti itu. Nah, sedangkan yang kedua ada namanya alamat adamiyah. Maknanya adalah, dalam hal ini ya, dalam contoh ini adalah, dia harfun itu tidak menerima alamat isim dan tidak menerima alamat fiil. Dalam hal ini, alamat dari harfun adalah alamat adamiyah. Maknanya, dia tidak menerima isim dan tidak menerima alamat isim dan tidak menerima alamat fiil. Terus menjadi pertanyaan berikutnya, gimana bisa kok ketiadaan itu menjadi alamat? Kan dia tidak ada wujudnya. Seperti itu. Bagaimana bisa kok dia bisa menjadi alamat? Jawabannya, bisa. Alamat itu dibagi menjadi dua. Ada yang adamul mutlak, ada adamul muqayyad. Maknanya gini. Contoh misalnya. Misalnya begini. Jim, ha, dan kho, apa yang menjadi pembeda antara ketiganya? Yang menjadi pembeda antara jim, ha, dan kho adalah keberadaan titik. Berarti kalau titiknya ada di bawah kita bilang jim, kalau titiknya ada di atas berarti kita bilang kho. Kalau tidak ada titik berarti ha. Ya kan? Berarti ha, apa tandanya ha? Ketiadaan titik. Nah, itu bisa kita menjadikan dia sebagai alamat bahwasanya ketiadaan titik itu menjadi alamat ha. Dan keberadaan titik di bawah menjadi alamat jim dan keberadaan titik di atas menjadi alamat kho. Nah, berarti ketiadaan itu bisa menjadi sebuah alamat. Nah, berikutnya ulama membagi dua adamnya ini, ketiadaan itu. Ada ketiadaan yang mutlak, ada ketiadaan muqayyad. Mutlak itu artinya itu bebas. Artinya gini, saya bilang begini, yang tidak ada titik itu adalah huruf H. Berarti gelas itu huruf H, karena nggak ada titik dia. Berarti apalagi sampul, berarti huruf H. Kenapa? Karena dia nggak ada titik. Apalagi misalnya kertas, dia huruf H. Kenapa? Karena dia nggak ada titik. Artinya seluruh benda di bumi ini, kalau nggak ada titik itu disebut sebagai namanya huruf H. Kenapa? Karena kita mensyaratkan bahwasanya kalau tidak ada titik secara mutlak, itu disebut sebagai namanya huruf H. Nah, kan nggak gitu. Yang dimaksud di sini adalah huruf H yang hanya berkutat kepada jim, ha, dan kho, tidak kepada seluruh benda. Kalau kepada seluruh benda disebut sebagai namanya mutlak, tapi kalau kepada ketiga hal ini saja disebut sebagai namanya muqayyad. Artinya ketiadaan titik yang menjadi alamat dari huruf H hanya berkutat kepada jim, ha, dan kho saja. Seperti itu. Nah, kita kembalikan kepada harfun. Harfun itu alamatnya adalah alamat adamiyah. Maknanya adalah dia itu tidak menerima alamat isim
dan tidak menerima alamat fiil dan hanya berkutat kepada isim, fiil dan harfun saja. Dan tidak lantas menjadikan yang tidak ada qad, yang tidak ada menerima harfun jar, berarti itu adalah harfun. Berarti buku dia tidak menerima harfun jar, dia tidak menerima qad, berarti dia harfun. Enggak. Dia muqayyad, hanya terbatas kepada fiil, isim dan harfun saja. Sama seperti jim, ha dan kha saja. Jadi muqayyad hanya atau terbatas kepada ketiga bahasan ini saja. Nah, inilah disebut sebagai namanya alamat adamiyah. Jadi nanti kalau nanti baca syarah kitab Jurumiyah yang panjang nanti, pembahasan lagi panjang, nanti pasti akan ditemukan ada namanya alamat wujudiyah, ada namanya alamat adamiyah. Nah, inilah pembahasan kita tentang yang disebut sebagai namanya alamat. Seperti itu. Oke, nah yang berikutnya musannif kitab bilang bahwasanya alamat isim itu ada 4, ada khafdu, at-tanwinu, wa dukhul alifi wa hurufil khafdi. Bahwasanya yang menjadi pembeda antara isim dan fiil adalah adanya khafat, adanya tanwin, adanya alif lam dan juga adanya harfun khafat. Khafat itu apa? Khafdun secara bahasa maknanya adalah didur raf'i, lawan dari ketinggian. Berarti apa lawan dari ketinggian? Berarti adalah kerendahan atau tasaful. Tasaful, lawan dari rendah dia. Jadi kalau rendah itu apa? Adalah khafdun. Sedangkan secara istilah adalah taghyirun, perubahan yang makhsusun, yang terkhusus. Alamatnya yang mana alamat dari perubahan tersebut adalah kasroh. Dan apa-apa saja yang menjadi pengganti. Semisal adalah ya dan nun, al-ya dan nun, seperti dalam apa namanya al-ya'u wan nun, seperti dalam musanna dan juga di dalam jamak mudzakkar as-salim. Nah, ini semua merupakan pengganti dari khafdun, yaitu kasroh. Penggantinya kasroh itu ada 2, ada ya dan nun atau alif dan nun nanti di musanna seperti itu, di ya dan nun seperti di musanna, dan ya dan nun juga dalam jamak muzakkar salim. Bedanya ya nun di musanna itu sebelum ya itu adalah harokatnya kasroh, qala maini, sedangkan jamak muzakkar salim sebelumnya adalah harokatnya kasroh. Sebelum musanna harokatnya fathah, qala maini, kalau di jamak muzakkar salim sebelumnya harokatnya adalah kasroh, muslimina. Seperti itu. Jadi pembeda antara ya nun di musanna dan ya nun di jamak muzakkar salim adalah di huruf atau harokat sebelum huruf ya. Oke. Contoh khafat. Marortu bi zaidin. Maror fiil, tu isim, bi harfun, dan zaidin adalah isimnya. Nah, isim di sini, zaidin di sini adalah khafat. Kenapa? Karena ada kasroh. Dan kasroh adalah khafat. Dan baknya ini menjadi faktor atau amil yang menyebabkan zaidin itu menjadi kasroh. Misalnya lagi, zahaba zaidun ila madrasati, zahaba fiil, zaidun isim, ila harfun. Nah, ila ini menjadi apa namanya? Menjadi faktor yang menyebabkan al madrasati dibaca tak kasroh seperti itu. Sedangkan ini rajulun yajlisu fil masjidi. Nah, zaidun isim, zaidun isim, yajlisu fiil, fi harfun, dan madros masjidinya itu menjadi apa kira-kira? Menjadi kasroh. Dan dia disebut sebagai namanya khafat. Dan khafatnya itu yang dimaksud khafat adalah kasrohnya itu loh. Kasrohnya itu adalah khafatnya itu. Kasrohnya itu adalah khafat. Jadi kalau misalkan kita ini saja, ini adalah kasroh. Ini adalah tanda pertama dari khafat. Khafat itu dia punya 3 tanda. Pertama dia adalah kasroh. Yang kedua, khafat yang disebabkan oleh harfun jar. Ini tanda pertama, khafat yang disebabkan oleh harfun jar. Emang ada ustadz yang nggak disebabkan oleh harfun jar? Ada. Contohnya adalah gulamu zaidin. Nah, gulam di sini isim, tapi dia menjadi penyebab zaidinnya dibaca kasroh. Nah, gulamnya ini disebut sebagai namanya al-amil atau faktor yang menyebabkan
Zaidun dibaca kasroh. Nah, baitul mali. Bait itu menjadi faktor yang menyebabkan al-mali dibaca kasroh akhirannya. Terus kitabun nahwi. Kitab berarti menjadi amil khafat, sedangkan nahwi menjadi kasroh. Seperti itu. Jadi kitabun nahwi, kitabul fikhi, kitabus sorfi, nah itu semua pasti dibacanya adalah kasroh akhirannya. Kenapa? Karena dia sebelumnya ada isim yang menjadi penyebab faktor dari dari kalimat setelahnya dibaca khofat atau dibaca kasroh atau dibaca jar. Terus yang ketiga, kalimat yang kedua ada namanya alamat tanwin. Tanwin itu apa? Tanwin adalah nunun, dia adalah nunun sakinatun, nun yang bersukun, seperti itu, sakinatun, nun yang bersukun, yang dia itu talhaku, yang dia itu masuk, talhaku, yang dia itu masuk, pada akhir, pada sebuah akhir, akhiru, pada sebuah kalimat secara lafaz, lafzon, dan juga bukan secara khoton, bukan secara tulisan. Jadi tanwin dalam bahasa Arab, dalam kitab Nahwu adalah tanwin itu apa? Tanwin itu adalah nun. Nun pada akhir dari sebuah kata dalam bahasa Arab. Yang itu adalah berupa lafaz saja, tapi bukan berupa makna. Terus berikutnya, berarti kalau raksyan, ini akhirnya nun, sukun. Berarti dia tanwin dong? Bukan. Ini bukan tanwin, tapi dia itu adalah huruf akhir, karena akhirnya adalah raksyanun, orang yang bergetar atau gemeteran. Terus berarti doifanun, doifan. Misalnya kita bilang doifan, berarti ini doifan berarti tanwin dong? Bukan. Dia bukan tanwin, meskipun dia itu nun sukun, dan dia berada di akhir kalimat secara lafaz, tapi dia bukan tanwin. Kenapa? Karena doifan adalah doifanun. Artinya anak kecil yang ikut gerombolan. Seperti itu. Terus berikutnya, talhaku akhirhu. Berarti kalau talhak di awal, berarti kalau misalkan dia ada di awal, seperti inkasaro, berarti ini tanwin dong? Bukan. Dia nggak berada di akhir. Karena kalau tanwin harus berada di akhir. Kalau berada di awal, berarti dia bukan nun. Berarti bukan tanwin. Terus misalnya kalau di tengah-tengah, munkasirun, seperti itu. Berarti dia tanwin, bukan. Dia harus berada di akhir kalimat. Maka inkasaro dan munkasirun atau munkasarun itu bukan bagian dari tanwin. Oke, berikutnya. Berarti kalau misalkan dalam Quran surat Al-Alaq misalnya, lanas fa'an bin nasiyah, seperti lanas fa'an. Ini nun, sukun. Ada di akhir dia. Seperti itu. Secara lafaznya dia juga pun ditulisnya gini kalau dalam Al-Quran. Lanas fa'an. Seperti itu. Berarti dia tanwin dong. Jawabannya bukan. Kenapa? Karena dia itu adalah nun sakinah. Nun taukid. Dia hanya secara khot saja. Ditulisnya sebagai tanwin begini. Lanas fa'an. Dan juga misalnya dalam Quran surat Yusuf juga pun sama. Juga pun sama. Liyakunanna minasoghirin. Seperti itu. Nah, itu juga pun termasuk juga bukan tanwin, meskipun akhirnya nun sukun ada di akhir, tapi secara khot dia itu ditulis tanwin, tapi hakikatnya dia bukan tanwin. Meskipun ditulisnya tanwin begini, tapi dia bukan masuk dalam bagian tanwin. Dia hanya secara khot saja ditulis sebagai tanwin, tapi dia bukan tanwin karena aslinya dia adalah nun. Nun nun taukid khafifah. Nah, seperti itu. Tapi dia bukan tanwin, dia hanya nun saja, secara khot saja. Nah, ini mengeluarkan ini definisi jadi apa ini maksud dengan tanwin? Tanwin yang dia itu berada di akhir dari sebuah kalimat seperti itu, yang dia berakhir secara lafaz tapi tidak secara khot. Secara lafaz saja tapi tidak secara khot. Semisal apa? Kalimat Zaidun. Nah, Zaidun ini berarti menjadi menjadi tanwin, unnya itu. Aslinya itu begini, aslinya. Zaidun. Nah, kurang lebih begini. Zaidun.
Nah, ini rojulun. Aslinya itu begitu, rojulun. Aslinya begitu. Tapi untuk mempermudahnya kita tulis menjadi rojulun zaidun. Seperti itu. Nah, silakan Pak. Oke, rojulun zaidun. Nah, zaidun dan rojulun ini disebut sebagai namanya tanwin tamkin. Terus berikutnya marartu bisibawaihi wasibawaihin. Ini disebut sebagai namanya tanwin tankir. Muslimatun ini disebut sebagai namanya tanwin muqabalah. Terus yauma idzin ini disebut sebagai nama tanwin iwat. Oke, mudahnya tanwin tamkin adalah tanwin yang dia bisa berubah menjadi an, in, un seperti itu. Sedangkan tanwin tankir adalah tanwin yang menjadi pembeda antara bentuk makrifat dan bentuk nakirahnya. Sibaweh yang dimaksud di sini adalah sibaweh ahli nahwu. Seperti itu. Sibawehnya ahli nahwu. Nah, jadi aku berjalan melewati Sibaweh ahli nahwu dan aku berjalan melewati Sibaweh yang orang bernama Sibaweh. Nah, gitu. Ini disebut sebagai namanya tanwin tankir. Tanwin pembeda yang menjadi pembeda antara bentuk nakirah dan bentuk ma'rifatnya. Bentuk asli dan bentuk yang bernama Sibaweh aslinya. Terus tanwin muqabalah adalah tanwin yang menjadi pembeda atau menjadi muqabil, menjadi menjadi balasan atas tanwin yang ada pada jamak muzakkar salim. Muslimatun menjadi pengganti dari kata muslimina. Nah, kan muslimina itu kan adalah untuk jamak muzakkar salim seperti itu. Sedangkan jamak muannats salimnya adalah muslimatun. Nah, tunnya pada dalam kalimat muslimatun itu menjadi pengganti nun dalam kalimat nunnya muzakkar salim. Tunnya dalam kalimat muslimatun itu menjadi muqabil, menjadi balasan bagi muslimina yang ada pada jamak muzakkar salim. Jadi tunnya ini menjadi pengganti dari nun yang ada dalam jamak muannats salim itu menjadi pengganti terhadap nun yang ada pada jamak muannats salim. Maka dinamakan sebut sebagai namanya tanwin muqabalah. Yang terakhir ada namanya tanwin iwat atau tanwin pengganti. Tanwin pengganti itu maknanya ada pengganti terhadap huruf, pengganti terhadap kalimat, dan pengganti terhadap jumlah. Semisal kata-kata yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Seperti itu. Ini menjadi kalimat yauma idzin ini menjadi menjadi pengganti atas 3 jumlah sebelumnya. 3 jumlah sebelumnya ada iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan. Yang kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan apabila bumi mengeluarkan segala isinya. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha, dan orang-orang berkata, ada apa hari ini? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, yaitu hari di mana bumi mengeluarkan segala apa yang dikabarkannya. Nah, kalimat yauma idzin ini, hari itu menjadi pengganti terhadap kata-kata apa yang terjadi pada idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Artinya di hari itu bumi akan bergoncang. Orang-orang akan berkata-kata, ada apa ini? Ada apa nih? Dan di hari itu juga bumi akan mengabarkan apa yang ada dalam dirinya. Jadi kalimat yauma idzin itu menjadi pengganti dari 3 jumlah sebelumnya. Seperti itu disebut sebagai nama tanwin iwat. Nah, alamat yang ketiga ada namanya kalimat al. Nah, al ini juga pun punya 3 jenis yang mungkin insya Allah nanti di pertemuan berikutnya lah ya akan coba saya bahas seperti itu. Ini agak panjang, tapi intinya adalah semua al yang ada dalam hal ini disebut sebagai namanya al ta'rif seperti itu. Ada ada namanya al ta'rif, ada al ahdi zikri, ada al ahdi huduri, ada al ahdi zihni. Intinya segala al itu masuk ke dalam pembagian ini. Terus berikutnya ini ada huruful jar, ada huruful ilah, seperti itu. Ini merupakan menjadi pengganti khafat, seperti itu. Ada an. Masalahnya ini adalah sirtu, aku berjalan dari Basrah ke Kufah. Roma itu sahma anil kausi, aku melempar sahma busur dari kaus, aku melempar busur atau aku menjauhkan busur dari tempatnya. An di sini maknanya adalah menjauhkan. Seperti itu. Misalnya adalah rokibtu ala, aku berjalan di atas atau aku mengendarai
faros kuda, al-ma'u fil kuzi, ma itu berada dalam gelas. Terus rubba ini berapa banyak? Ustaz Jadi Laisa Kuzi, Ustaz Kubi. kuz Pak, kuz Oh, juga tuh bukan sama. kubi ya, Ustaz. Ada juga kub Kalau juga gelas ada. bukan kubi ya, Ustaz ya. Ada perbedaan antara kus sama kub. Saya tapi masih Oh. kurang apa ya? Kalau nggak salah kus itu yang kub itu yang agak gemuk, kalau kus itu yang agak ramping. Kalau nggak salah begitu. Oh, nah, Ah, Ustaz. Nah. seperti itu. Terus kalau rubba ini berapa banyak? Rubba rojulin laka itu berapa banyak laki-laki mulia yang aku temui. Nah, ini kata-kata rubba ini menjadi faktor atau menjadi amil dari kasrohkannya si Karimin ini. Maror tu bizaidin, aku melewati si Zaid. Maror tu bizaidin. Nah, ini menjadi apa namanya, menjadi harfun jar. Terus Zaidun kal badri, kata kal ini menjadi apa? Menjadi penyupaan. Zaid seperti apa? Seperti Badr, seperti bulan purnama. Al-malu li Zaidin, mal itu punyanya Zaid, seperti itu. Mal di sini berarti kepunyaan. Harta itu kepunyaan Zaid. Terus apa lagi? Wallahi, demi Allah. Billahi, demi Allah. Taullahi, demi Allah juga. Dan ini merupakan alamat dari isim. Sedangkan alamat terakhir dan menjadi penutup bagi kita adalah alamat apa? Alamat fiil. Alamat fiil itu dengan qad, misalnya qad di sini masuk ke dalam fiil madi. Kalau dalam fiil madi bermakna tahqiq. Artinya qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Ini maknanya tahqiq. Sedangkan makna kedua dari qad ditambah fiil madi adalah takrib. Artinya waktu sholat akan segera tiba. Seperti itu. Terus yang ketiga, qad al fi'il mudhari. Qad ketika ketambahan fi'il mudhari punya dua makna. Makna pertama adalah taklil. Kadang-kadang seperti itu. Jadi qad yakunu al amru kaza, kadang-kadang perkaranya begini, kadang-kadang perkaranya begitu. Sedangkan yang kedua, makna kedua, qad ketika mufa'al fil mudhari ada maknanya adalah al takfir. Qad ya'lamullahu al mu'awikin. Mu'awikin ini bisa kita bilang orang-orang yang durhaka. Jadi nggak mungkin kan kita bilang Allah sedikit mengetahui orang-orang yang durhaka. Seperti itu. Kita maknai orang yang durhaka ya. Jadi qad di sini ketika ketemu sama lafzul jalalah Allah, maknanya adalah taksir, bukan taklil. Dan inilah menjadi alamat dari alamat fiil dan alamat isim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silahkan. Kalau ada pertanyaan, ini udah agak lebih dari 15 menit nih. Silahkan. Semoga Tanya bermanfaat. sedikit, Ustaz. Ustaz, faedah mengetahui macam-macam tanwin apa, Ustaz? Kita jadi bisa membedakan. Maksudnya ketika kita bilang maror tuh bisi bawai wasi bawaihin akhir. Maknanya adalah si bawah yang pertama itu bukan si bawah yang kedua. Aku Maksud datang Anda melewati si bawah. Dan aku juga melewati si bawah yang lain. Pertanyaan orang kan, apakah beda antara si bawah yang pertama si bawah yang kedua? Nah, tentu harus ada pembeda karena orangnya beda. Nah, pembedanya apa? Pembedanya dengan tanwin. Artinya si bawah yang pertama adalah, ini mungkin ngomong dalam mimpi kali ya, bernama orang ahli kitab, ahli nahu bernama si bawah, dan yang kedua orang yang kebetulan namanya si bawah. Nah, ini berarti disibawahin, Ustaz, dikasih hinnya maksudnya gitu, enggak? ini Kan ya kalau disibawahin, tanpa. betul, sibawahin. Makanya saya kasih nih, sibawahin. Oh ya, soalnya tadi Anda nggak ngelihat itu apa. Oke. Terus yang kedua, tanwin iwat. Ini tanwin iwat ini sering terjadi sering ada dalam ucapan, dalam juga dalam apa namanya bahasa Arab seperti itu, teks-teks bahasa Arab. Semisalnya dalam Al-Quran tuh kulun ya'malu ala syakilatihi. Kulun itu menjadi tanwin. Tanwin apa? Tamkin, tankir atau muqabal atau iwat. Jawabannya tanwin iwat. Mana adalah kulun nasi ya'malu ala syakilatihi. Setiap orang itu akan bekerja atas bentuknya masing-masing, seperti itu. Jadi kata-kata kulun ya'malu ala syakilatihi, tanwin di situ adalah tanwin iwat, menjadi pengganti dari kata manusia. Maknanya adalah kulun nasi, setiap manusia, kata manusia dibuang terus diganti tanwin, itu namanya tanwin iwat, tanwin pengganti, jadi kulun ya'malu ala syakilatihi. Semisal lagi saya bilang gini misalnya, Fikri
dan Muhammad kullun tolibun fil azhar. Fikri dan Muhammad keduanya, saya nggak mau mengulang kata Fikri dan kata Muhammad. Saya ganti Fikri dan Muhammad itu menjadi tanwin. Jadi saya bilang kullun fil azhar, kullun tolibun fil azhar. Keduanya Laisa merupakan kilahuma, talib. Ustaz. Apaan, Ustaz? Laisa kilahuma. Nggak, kalau itu ini takbir yang lain, Pak. Ungkapan Oh. dengan menggunakan takbir yang lain. Seperti itu, kurang lebih. Oke? Nah, itu adalah faidah kita untuk mengetahui macam-macam tanwin. Sebenarnya nih ada lagi nih faidah yang lain kalau kita bisa mengetahui juga ini apa namanya macam-macam alif lam. Tapi nanti mungkin di pertemuan berikutnya lah atau nanti di Nah, majelis kerja seperti itu. Oke. Itu dulu. Ada lagi yang lain, Pak Rudi, Mbak Wahidah dan teman-teman yang lain kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Mbak Wahidah, Pak Nofri silakan kalau ada. Salah, cukup. Cukup ya. Nah ini agak detail. Insya Allah ini sangat bermanfaat. Nanti kalau kita membaca kita makin paham bahwasanya oh ternyata kalau ketika ada alif lam itu nggak mesti alif lam itu menandakan ketika ada tanwin itu nggak mesti itu maknanya tuh nakiroh aja, tapi dia punya makna yang lain. Nah seperti kalimat ini. Nah yauma idzin ini juga. Nah seperti itu. Jadi nanti kita insya Allah kita lebih cerdas dan lebih pinter ketika melihat teks-teks Arabiah. Insya Allah juga dalam perkataan juga pun sama kok. Insya Allah nanti bakal bisa difahami kalau ketika kita mengetahui macam-macam yang banyak ini. Itu dulu aja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau misalkan mau ada diskusi, tafadhol silakan di luar majelis. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada saya mohon ampun. Kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafat majlis subhanakallahumma bihamdika subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya wa iyyakum. Aduh.